Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat indah, nikmat yang sangat besar. Kita kembali dipertemukan dengan ilmu, kembali diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, mendekat kepada Allah, dan menghilangkan kebodohan dari diri kita, serta berusaha menggugurkan dosa-dosa kita. Itu adalah sebaik-baik kenikmatan. Dan sekali lagi, kenikmatan itu butuh rasa syukur. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmatku tersebut. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian lupa bersyukur, kufur nikmat, maka azabku sangat pedih. Dan cara para ulama mendapatkan ilmu itu dengan bersyukur. Sebagaimana dikatakan Al-Imam Abu Hanifah, bahwa aku mendapatkan ilmu ini tuh dengan alhamdulillah wa syukur, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, bertahmid kepadanya, dan dengan bersyukur. Dan itu bukan hal yang aneh, karena dengan bersyukur Allah akan tambah nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum. Hadirin Allah muliakan, oleh karena itu marilah kita mensyukuri nikmat kita. Benar-benar setelah kajian misalnya kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat, lalu kita berusaha amalkan dan kita berusaha doakan. Al-Imam An-Nawawi, guru kita, ustadz-ustadz kita dan seterusnya, dan para ulama, karena mereka memberikan kita ilmu. Dan tentu saja kita berusaha sampaikan dengan seluruh keterbatasan kita dan dengan kaidah para ulama. Oleh karena itu hadirin Allah, marilah kita mensyukuri hal ini dan minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Lalu jaga syahadatin kita, dan marilah kita bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa alaihi salatu wassalam. Hadirin Allah muliakan, kita masuk ke hadits Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Hadits Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, hadits yang terakhir dalam bab ini. Hadirin Allah muliakan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, dan semoga Allah merahmati kita semua, itu membawakan hadits Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an di penutupan bab beliau ini. Mari kita masuk bersama-sama dalam hadits tersebut. Hadirin Allah muliakan, An Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu qala ya ayuhan nas, wahai manusia, innakum lataqra'una hadhil ayah, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha ihtadaitum, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innan nasa idha ra'aw al-dhalima falam ya'khudhu ala yadayhi awshaka an ya'ummahumullahu bi'iqabin minhu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi
wan Nasa'i bi asanida sahihah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan, wahai manusia, sesungguhnya kalian membaca ayat ini, membaca surat Al-Maidah ayat 105, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, urus diri kalian sendiri, atau jagalah diri kalian sendiri, alaikum anfusakum, jagalah diri kalian sendiri. Kalian harus gitu perhatian sama diri kalian, jagalah diri kalian sendiri. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, tidak akan memberikan mudarat kepada kalian orang yang sesat atau orang yang menyimpang, orang yang keliru, selama kalian mendapatkan hidayah, selama kalian mendapatkan hidayah. Jadi sekali lagi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian sendiri, jagalah diri kalian, jagalah diri kalian, dan tidak akan memudaratkan kalian orang yang menyimpang, orang yang terjatuh ke dalam kesesatan, selama kalian mendapatkan hidayah atau petunjuk. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala menyampaikan, dan sungguh aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innan nas, sesungguhnya manusia, jika melihat orang yang zalim, lalu mereka tidak mencegah kezaliman tersebut, maka Allah akan menimpakan siksanya kepada seluruh mereka, akan menimpakan siksanya kepada mereka semua. Jadi apabila manusia ketika melihat orang yang zalim dan tidak mencegah dengan tangannya, atau tidak mencegah, tidak mencegah dia dari kezaliman itu maksudnya, maka Allah akan menimpakan siksanya kepada mereka semua dalam waktu yang tidak lama, dalam waktu dekat. Ausyaka, ya. Hadirin Allah muliakan, apa maksudnya? Maksudnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an mengingatkan bahwa ada sebagian yang salah paham dengan ayat ini. Bahwa bahwa Allah meminta kita hanya ngurus diri kita sendiri. Dan kalau diri kita udah baik, maka tidak akan memudaratkan kita, tidak akan menjatuhkan kita kesesatan orang yang sesat, atau kekeliruan orang yang keliru, atau kesalahan orang yang salah, jika kita berada dalam hidayah. Jadi ada sebagian orang, jamaah, itu berpikir bahwa ayat ini, atau Allah dalam ayat ini mengajak kita untuk nggak usah ngurusin orang secara mutlak, yang penting urus diri kita. Selama kita baik, maka nggak bakalan ada masalah. Nggak bakalan ada masalah. Selama kita dapat hidayah, tidak akan
membuat kita terjatuh dalam masalah kekeliruan orang yang keliru dan kesalahan orang yang salah. Jadi udah nggak usah ngurusin orang, udah kita aja, nafsi aja, masing-masing aja, masing-masing saja. Lalu Abu Bakar radhiyallahu taalaan mengklarifikasi, makanya beliau melanjutkan apa hadis tadi, bahwa aku mendengar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, apabila manusia melihat orang yang zalim lalu mereka tidak mencegahnya, maka Allah akan menimpakan siksanya kepada mereka semua dalam waktu yang dekat. Jadi bukan masing-masing, tapi kita lihat dari hadis ini, kalau kita tidak mencegah, tentu saja dengan kaidah nanti kita jelaskan, maka semua akan terkena dampaknya. Semua akan terkena dampaknya. Baik yang bermaksiat maupun yang baik dan mendiamkan. Jadi baik yang bermaksiat maupun yang baik dan mendiamkan. Itu poin. Itu gambaran umum dari hadis ini. Pelajaran yang bisa kita petik, hadirin, yang pertama, bahwa kita harus memahami Al-Quranul Karim dan Sunnah tentu saja itu dengan pemahaman yang benar yang diinginkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, bukan dengan logika kita dan bukan dengan asumsi kita atau dengan perasaan kita. Karena kalau kita tidak kembali kepada referensi atau literasi yang valid, maka kita rentan salah paham. Dan kesalahpahaman dalam memahami ayat itu ternyata sudah dikhawatirkan semenjak di zaman Abu Bakar As-Siddiq dalam hadis ini. Makanya Abu Bakar As-Siddiq mengingatkan, kalian tuh baca ayat ini, jangan salah paham gitu lah. Bukan berarti kita nggak peduli sama orang, yang penting diri kita. Karena Nabi SAW mengatakan kalau manusia tidak mencegahnya, maka kena semuanya. Makanya kata para ulama ketika menjelaskan hadis ini, faqad yufassiruha ba'dun nas wa yafhamu minha ma'nan fasida. Sebagian manusia memahami tafsirnya dengan hal yang keliru, gitu. Mentafsirkan dan memahaminya dengan makna yang salah, dan berpikir kalau kita udah istiqomah dengan diri kita, maka nggak ada masalah dengan segala dinamika yang ada pada orang lain. Padahal nggak demikian. Padahal tidak demikian. Tetap kita harus amar ma'ruf nahi mungkar, itu maksudnya. Jadi ayat ini bukan dalil untuk tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu poin. Ayat ini tidak bermaksud untuk meniadakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan asumsi kalau kita udah baik dan kita udah urus diri kita, nggak ada urusan sama orang lain, mau mereka melakukan kemungkaran kayak, mau maksiat kayak, dan seterusnya, bukan urusan kita.
Itu poin yang berikutnya. Kata para ulama bahwa perintah amar ma'ruf nahi mungkar secara tersirat itu tetap ada di dalam ayat ini, gitu loh. Tapi pendalilannya dengan mafhum, bukan dengan mantuk. Jadi memang kata-katanya tidak ada, tapi pesannya ada. Diambil dari kalimat yang mana, hadirin? Diambil dari kalimat idza tadaitum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang yang salah dan sesat itu tidak akan memudaratkan kalian jika kalian telah mendapatkan hidayah. Idza tadaitum. Dan kata para ulama, di antara hidayah, di antara petunjuk adalah amar ma'ruf nahi mungkar, itu poinnya. Jadi di antara makna idza tadaitum adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Karena amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebuah hal yang disyariatkan dengan ijma' para ulama. Gak ada khilaf sama sekali. Maka itu termasuk bagian dari cabang hidayah. Amar ma'ruf nahi mungkar termasuk dari cabang hidayah. Jadi makna yang tepat adalah tidak akan memudaratkan kalian orang yang salah, orang yang keliru, orang yang bermaksiat, orang yang mungkar, orang yang melakukan kemungkaran, jika kalian berada di atas hidayah. Dan di antara hidayah adalah kalian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka pada saat itulah tidak akan memudaratkan kalian. Jika kalian sudah berusaha untuk amar ma'ruf nahi mungkar, jika kalian berusaha mencegah dengan tangan, kalau nggak mampu dengan lisan, kalau nggak mampu ingkari dengan hati, jika kalian sudah berjuang menolong saudara-saudara kalian yang melakukan kesalahan itu, unsur akhaka dzaliman aw madluma, kata Nabi SAW, tolonglah saudaramu yang zalim dan terzalimi. Kata para sahabat, nolong orang yang terzalimi kita ngerti nih Rasul, tapi gimana cara nolong orang yang zalim? Cegah dia dari kezaliman. Nah, semua itu bagian dari hidayah. Dan ketika kita udah berusaha dengan kemampuan kita masing-masing, dengan kaedahnya, sebagaimana kita sudah ingatkan bahwa sesuai dengan kemampuan dan melihat apakah menimbulkan mudarat yang lebih besar, dampak negatif yang lebih besar, side effect yang lebih besar. Kalau tidak ada ke arah sana, ini bisa menghilangkan atau ini bisa meminimalisir, maka dicegah. Kalau menimbulkan dampak buruk yang jauh lebih besar, ditahan dulu. Tapi intinya ada usaha, lalu ingkari dengan hati. Nah, pada saat kita udah lakukan proses itu, baru aman kita itu. Karena itulah bagian dari hidayah. Tapi kalau kita cuek sama saudara kita, gak peduli sama mereka, maka kita juga kena. Kita juga kena. Kita juga kena, hadirin. Itu maknanya. Dan itu kan sangat sangat logis banget loh. Tapi kan kita ngurus diri sendiri, nggak bisa, karena hidup itu kita bareng-bareng. Manusia itu makhluk sosial. Manusia itu makhluk sosial. Analoginya simpel lah, hadirin. Apabila kita berusaha menjadi baik, nggak bermaksiat, nggak minum minuman keras, lalu kita pergi sama teman satu mobil, dan teman kita ini ingin minum minuman keras dan dia nyetir mobil gitu loh. Coba terapkan, yang penting diri saya, Ustaz, nggak usah urusin orang, nafsi lah, kita juga belum baik, ya udah. Terus tiba-tiba dia buka satu botol minuman keras, terus dia minum sambil nyetir. Kira-kira Anda akan cegah atau Anda diamkan? Gitu aja. Lalu dia mabuk gitu, mau diamkan terus?
nggak dicegah, terus dia nabrak mobil orang atau nyungsrung ke jurang. Jadi itu real. Kalau Anda nggak cegah, nanti Allah akan kasih hukuman yang menyeluruh. Harus diingatkan, harus diingatkan, gitu lah. Nggak bisa demikian. Ada anak-anak kita sama keponakan kita di rumah terus main main api gitu ya di dapur, kompor segala macam, terus dibiarkan. Yang penting dari saya Ustaz, mereka ya itulah, kan mereka masih kecil-kecil juga. Ini kalau kebakaran semua rumah gimana? Sama seperti, masih ingat ilustrasi yang dibawakan Nabi SAW tentang tentang naik kapal itu, yang di atas di bawah, ya kan sama begitu. Itu poin. Yang terakhir hadirin Allah muliakan, yang terakhir dari hadis ini, ulama mengatakan bahwa untuk selamat di dunia akhirat, kita nggak cukup dengan mengurus diri sendiri, tapi kita juga harus sayang sama orang lain. Kita harus sayang sama orang lain. Kita harus perhatian sama orang lain, peduli sama orang lain, memberikan nasihat kepada orang lain. Nasihat kita sudah jelaskan, kejujuran, ketulusan, ingin kebaikan buat mereka. Dan salah satu bentuknya adalah dengan menasehati, mencegah apabila mereka melakukan kesalahan dan kemungkaran, sebagai bukti dan simbol kita sayang sama mereka. Kita ingin yang terbaik buat mereka. Kita nggak ingin mereka melakukan maksiat atau kesalahan. Kita nggak ingin mereka terkena dosa. Kita nggak ingin mereka merusak diri mereka sendiri. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kata Allah, mereka nggak menzalimi kami, tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maksiat itu menzalimi diri sendiri, karena dampak efeknya ke diri sendiri di dunia maupun di akhirat. Maksiat membuat orang tuh nggak tenang. Kan kita ingin saudara kita hidup tenang, makanya kita cegah. Jangan hanya ngurus diri sendiri. Itulah kepribadian yang dibangun oleh Nabi kita SAW. Kita punya perhatian sama orang, punya keinginan untuk membangun bersama, sama-sama jadi orang baik, nggak ninggalin orang, dan seterusnya. Dan salah satu bentuknya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, karena dalam rangka menyayangi dan menginginkan yang terbaik untuk saudara kita, bukan merasa sok jago, bukan merasa paling suci, bukan merasa paling baik. Enggak, bisa jadi saudara kita, dan kita harus yakini itu, hadirin, saudara kita lebih baik daripada kita. Cuman kebetulan dia terjatuh dalam kesalahan yang kita tahu itu salah, itu aja. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk mensupport dia, untuk menolong. Bukan berarti kita lebih bagus, karena sangat terbuka peluang bahwa dia salah di titik itu, dan kita tahu itu salah, tapi kita juga salah di titik-titik yang lain. Kan nggak perlu jadi orang suci untuk mengingatkan, gitu loh. Kan kalau di rumah sakit itu kan sesama orang sakit kan boleh tolong menolong kan, gitu loh. Lu jangan tolongin gua, lu kan juga sakit. Ya enggak, kita sama-sama sakit, ya saling support bareng aja.
Kan nggak harus nunggu sehat dulu buat nolong orang. Walaupun memang nanti bab berikutnya kita disuruh untuk mengamalkan apa yang kita sampaikan. Tapi sekali lagi, jangan ada merasa lebih tinggi dari orang. Sebagaimana dijelaskan para ulama kan, antara musliman wa tadhunnu annahu khairun min. Sebagian para ulama klasik mengatakan, tidaklah Anda keluar dari rumah dan Anda bertemu dengan seorang muslim kecuali Anda harus punya perasaan dia lebih baik daripada Anda. Dia lebih baik daripada Anda. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Jadi kita harus sayang juga sama orang. Kita harus support orang. Dan salah satu bentuk supportnya adalah mengingatkan jika dia salah, mencegah jika dia salah, dan seterusnya. Dan yang perlu diingat juga yang terakhir, itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak ingin Allah dimaksiati. Kita tidak ingin Allah dimaksiati. Dan Allah sudah maha baik. Allah tidak membebankan kita di atas kemampuan kita. Allah hanya minta kita ubah dengan tangan. Kalau nggak bisa atau menimbulkan dampak yang lebih besar, ubah dengan lisan. Kalau nggak bisa, nggak mampu atau menimbulkan dampak yang lebih besar, maka ingkari dengan hati. Kalau kita nggak bisa juga, sebagaimana kata Imam Ibnu Hazm kan, lalu kemana iman? Kemana iman? Apa maqal? Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi sebenarnya idealnya itu hadirin, kultur amar ma'ruf nahi munkar itu bisa dijalankan dan tetap adem gitu loh. Tetap spiritnya tuh spirit persaudaraan. Kan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Itu ingin menolong gitu, ingin menolong, ingin membantu, ingin semua masuk surga dan tidak ada yang diadab di api neraka. Itu kan dua hal yang tidak kontradiksi kan, antara amar ma'ruf nahi munkar dan tetap menjaga kondisi yang kondusif, yang tenang, yang baik, dan seterusnya. Allah Ta'ala bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita tutup, hadirin sekalian. Rabbana taqabbal minna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.